Akun TikTok milik seorang influencer hukum sekaligus pengacara asal kota Semarang diduga menjadi korban peretasan. Dalam hitungan detik, akses ke akun yang telah memiliki ratusan ribu pengikut dan jutaan penonton tersebut hilang setelah korban mengklik sebuah tautan yang dikirim melalui email. Jadi saya selaku pemilik akun dengan nama Bangkit Mahanantio yang memiliki viewer, like, subscribe, pengikut jutaan. Jadi di sini saya kepingin melaporkan atas illegal akses yang dilakukan oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Insiden ini menjadi pengingat bagi para pengguna media sosial untuk lebih waspada terhadap email, tautan maupun pesan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Satu kali klik bisa berakibat fatal, terutama bagi akun yang sudah memiliki nilai digital dan jumlah pengikut yang besar. Kasus ini kini menjadi perhatian dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti untuk mengungkap siapa pelaku di balik peretasan tersebut. Ratusan ribu followers hilang, jutaan viewers lenyap. Satu klik, semua berubah. Sudut pandang hukumku gitu. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasibku sendiri. Simak percakapan kita. Kira-kira apa yang mau ditanya terhadap nasibku, Sinaga? Siap Pak Bangkit. Teman-teman, saudara-saudara sekalian. Orang awam itu sering berpikir teman-teman bahwasanya ahli hukum itu pasti tahu cara menghindari kejahatan. Dalam hal ini juga kejahatan cyber. Tapi ternyata di hadapan seorang hacker semua sama. Bukan hanya equality before the law, semua masyarakat sama di mata hukum, tapi di mata hacker juga semua manusia itu sama. Aduh. Kali ini Pak Bangkit mengalami hal yang serupa. Gimana ceritanya Pak Bangkit? Apa itu? Apa yang dialami? Jadi kalau kita mau bicara nasibku kali ini, saya sedang terkena musibah. Apa itu? Jadi bicara kejahatan cyber, akun saya berhasil dibobol. Wih, prestasi. Berapa percobaan itu? Iya, itu sekian kali percobaan saya kecolongan ketika saya dimintai untuk jadi narasumber dalam sebuah berita dengan tema MBG. Oke. Ya, dia minta kepada saya pandangan hukum terkait MBG yang berada di tulang bawang seperti apa. Saya berikan advice hukum, nggak taunya saya yang kena hukumnya, kan gitu Mas Sinaga. Waduh, kacau ini. Berarti awalnya Pak Bangkit itu dikontak oleh seorang jurnalis ya atau wartawan? Ngakunya wartawan. Ngakunya wartawan. Padahal kemarin wartawan itu saya bela loh. Ya, Saya itu bikin konten, wartawan punya otak apa enggak? Ya saja punya. Wartawan itu punya undang-undangnya sendiri kok, dilindungi oleh konstitusi juga kok. Kemerdekaan punya kebebasan pers. Saya bela. Ada orang sosok yang mengaku wartawan, nggak tahu itu wartawan beneran apa enggak. Minta pendapat hukum, saya kasih linknya, jadi berita naik dikasihkan ke saya klik, ternyata itu jebakan Batman. Ternyata itu merupakan cara untuk meretas akun saya. Kapan Pak Bangkit kejadiannya? Kejadian kemarin jam 2. Kemarin tuh berarti kita ini hari ini tag-nya tanggal 29 Juli, berarti kejadiannya tanggal 28 Juli Pak Bangkit. Sebentar, saya mau kasih pamer dulu. Nih lihat ya. Oke, apa itu? Nah, ini alarm darurat. Saya sengaja memutarkan di sini semata-mata bukan untuk kita meratapi kesedihan bersama, tapi lebih ke antisipasi apabila akun kita nantinya akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadi kerugian yang berkelanjutan. Sinaga, biarlah saya aja yang merugi. Dan itu juga menjadi alarm darurat bagi hacker yang telah menghacker akun Pak Bangkit, karena saya mendengar katanya Pak Bangkit sudah melakukan suatu upaya hukum, tapi nanti kita sampai ke situ. Sebelumnya tadi
Gimana Pak Bangkit, ceritanya bagaimana pada tanggal 28 Juli kemarin Pak Bangkit dapat link terus seperti apa? Ya, jadi seperti yang tadi sedikit saya terangkan, saya dapat link karena saya menulis di sebuah pemberitaan, tentunya saya wajib untuk mengoreksi kembali. Saya koreksi, saya baca, selang nggak ada 5-10 menit ada notifikasi melalui email bahwasanya akun saya sudah terganti emailnya oleh orang lain dan saya masuk sudah tidak bisa. Sekarang profil 3 dirubah. Jadi saya mohon maaf kepada seluruh pengikut. Ada kalau di total yang suka, yang mengikuti itu jutaan, viewernya juga cukup banyak. Saya mohon maaf untuk sementara waktu saya belum bisa kembali memberikan advice hukum secara cuma-cuma. Cuma itu nggak akan lama karena kita nggak boleh berhenti berkain Rea. Nanti melalui channel YouTube. Siap. Apa namanya? Bangkit Mahanantio Channel. Bangkit Mahanantio Channel. Jangan dihacker lagi ya. Oke? Siap. Oh berarti awalnya Pak Bangkit itu menerima link, kemudian Pak Bangkit ingin cross check lagi lah isi pemberitaan tersebut ya. Ternyata beberapa menit kemudian Pak Bangkit mendapatkan email akun TikTok Pak Bangkit, emailnya sudah berubah. Terus Pak Bangkit selain akun TikTok, akun sosial media apa lagi Pak yang dihack? Karena TikTok itu hanya kebetulan TikTok itu hanya 1 tautan. Di email saya yang tidak terafiliasi oleh akun medsos yang lain. Itu kalau sampai terafiliasi dengan akun medsos yang lain tidak menutup kemungkinan semuanya hilang. Jadi teman-teman masih bisa berjumpa dengan saya di Instagram ya. Facebook. Nah, Instagram, Facebook tidak apa-apa lah. Oke. Terus Pak Bangkit, saya pengen tahu Pak Bangkit, langkah preventif dan represif apa yang sudah Pak Bangkit lakukan? Ya, jadi karena kita orang hukum, sekalipun kita sudah terbiasa untuk bertempur di ruang-ruang hukum, dalam hal ini kapasitasnya mewakili kepentingan hukum orang lain, baru kali ini saya memberanikan diri mewakili kepentingan diri sendiri, melaporkan orang yang telah meretas akun saya di Diresiper Polda Jateng. Oke. Tanda terima ada enggak? Tanda terima nanti. Tanda terima nanti akan saya perlihatkan. Siap. Oh berarti Pak Bangkit sudah melakukan upaya hukum represif, melakukan pengaduan. Ya, Kalau upaya hukum preventif Pak Bangkit pencegahan, hal apa saja yang sudah Pak Bangkit lakukan? tadi sudah saya putar, saya sudah memberikan peringatan darurat, jangan sampai orang yang mengatasnamakan saya berhasil menipu saudara sekalian. Oke, berarti akun-akun yang lain juga semua udah diganti juga passwordnya Pak Bangkit? Ya. Oke Pak Bangkit, saya rasa dari perspektif korban yang akunnya dihacker kita sudah cukup Pak Bangkit. Saya belum merasa cukup. Jadi sekarang saya mau coba tanya balik. Oke. Kebetulan saat ini saya menjadi narasumber dalam channel ini, Mas Naga jadi host. Karena ini kita bicara hukum, nggak afdol kalau kita nggak bicara pasal per pasalnya. Oke. Mas Naga ini kebetulan saya tunjuk per siang tadi menjadi lawyer saya. Jadi kira-kira atas peristiwa yang barusan menimpa saya, apa delik yang bisa dikenakan oleh pelaku? Oke Pak Bangkit. Nah, saya coba jawab sedikit ya Pak Bangkit. Oke. Ya. Jadi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu diatur di dalam pasal 332 ayat 3 itu mengenai illegal access Pak Bangkit. Bentar saya bacakan langsung aja isinya, takutnya saya juga keliru baca pasalnya. Undang-undang ITE dong. Ya, sebentar. Masa? Dari yang umum dulu baru aja. Oh, oke. Wah, ini berarti pengacara yang memiliki kredibilitas, jadi dia berjenjang. Oke. Sambil dia cari, olah,
untuk mengisi kekosongan sambil dia mempersiapkan jawaban. Nah itu, iya kan? Oke. Gimana? Jadi gini, di dalam pasal 332 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP itu dia berbunyi bahwasanya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dengan pidana denda paling banyak kategori 6. Kemudian juga di dalam aturan khususnya Pak Bagir di pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik itu diatur di dalam 3 ayat Pak Bagir. Ya, yang pertama dia bilang bahwasanya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik itu masuk dalam tindak pidana. Kemudian perbuatan apa lagi? Yang kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun juga memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Itu perbuatan kedua yang dilarang Pak Bagir. Kemudian di perbuatan ketiga terhadap perbuatan yang dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik. Misalnya Pak Bagir ada dokumen-dokumen resmi kemudian diakses sama dia kemudian dipublish, itu juga dapat dikenakan dalam pasal ini. Sanksi hukumnya jelas Pak Bagir diatur di dalam pasal 48 yaitu pidana paling lama 8 tahun dan denda sebanyak 2 miliar rupiah. Oke. Jadi terima kasih Mas Naga selaku pengacara saya dalam mengambil upaya hukum terhadap peretas akun saya. Tadi sudah dijelaskan, boleh dilihat di dalam Undang-Undang ITE pasal 48 Junto 32 ancamannya 8 tahun dan denda 2 miliar. Jadi barang siapa yang melakukan pengerusakan, mengubah atau mengakses akun milik orang lain tanpa izin dan diperlakukan secara melawan hukum, sanksimu 8 tahun. Ya kan? Betul. Itu mirip nada konten saya. Rindu nampaknya saya nanti, ya toh. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan pada podcast atau perjumpaan hari ini di era digital yang sangat berkembang, peran aparat penegak hukum untuk adaptif dengan perkembangan zaman harus terus diberlakukan. Aparat penegak hukum jangan sampai tertinggal langkah oleh pelaku-pelaku kriminal. Jadi saya berharap ini kasus yang menimpa saya tidak menutup kemungkinan menimpa saudara di luar sana segera untuk dapat ditanggapi. Untuk tahu konten kita, silakan ikuti terus kami.